Halo, selamat pagi yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Anzaldi Khairu Atalasya dari Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Teknik Industri, dengan NIM 73250202. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kebahasaan yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mandiri 3 dengan topik analisis bahasa pada pidato tokoh nasional. Bahasa yang digunakan oleh seorang tokoh publik dalam forum resmi idealnya menjadi cerminan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku. Namun, dalam konteks komunikasi lisan, bahkan dalam pidato kenegaraan sekalipun, penyimpangan kaidah kebahasaan atau ejaan seringkali tidak dapat dihindari. Disinilah pentingnya kita melakukan analisis kritis untuk melihat sejauh mana eh, kesesuaian sebuah pidato resmi dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau IYD serta Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sekarang kita beralih ke slide kedua. Mengenai profil tokoh dan sumber data, tokoh nasional yang saya pilih untuk analisis ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu orator yang sangat bertata dalam menyusun kalimat. Data yang saya gunakan diambil dari sebuah video resmi di platform YouTube yang berjudul Pidato Kenegaraan Bagian 9. Pengabdian SBY untuk Indonesia. Pidato ini memiliki durasi total 10 menit 26 detik, yang berarti telah memenuhi syarat minimal durasi tugas kita, yaitu 10 menit. Tautan atau link resmi dari video ini juga saya sudah lampirkan secara jelas di dalam slide ini agar dapat divalidasi keasliannya. Mari kita mulai ke inti analisis. Dimulai dari slide ketiga yang membahas kesalahan pertama dan kedua. Kesalahan pertama muncul pada menit ke-2 lewat 35 detik. Ini videonya. Jika sistem itu lemah dan keropos, demokrasi kita akan kembali labil dan mengalami kemunduran. Dalam kalimatnya, beliau menyampaikan, tetapi jika sistem itu lemah dan keropos, nah di sini terdapat kesalahan pelafalan atau ejaan lisan pada kata kopos. Berdasarkan KBBI, kata tersebut tidaklah baku. Bentuk baku yang tepat untuk menggambarkan kondisi yang lapuk atau berongga di dalam adalah propos. Propos. Jadi, kalimat utuh yang benar seharusnya berbunyi jika sistem itu lemah dan propos. Selanjutnya, kesalahan kedua terdeteksi pada menit ke-7 lewat 00 detik. Beliau menyebutkan frasa menjadi presiden dalam landscape politik. Penggunaan kata landscape di sini merupakan bentuk kosakata asing yang tidak diserap dengan benar saat diucapkan dalam forum formal. Padahal KBBI sudah menyediakan kata serapan resmi yang baku, yaitu landscape atau landscape dengan ejaan LANSKAP yang berarti tata ruang atau pandangan lingkungan. Maka perbaikannya adalah menjadi presiden dalam lanskap politik.
kita lanjutkan ke slide keempat. Untuk melihat kesalahan ketiga dan keempat pada menit 7:22, beliau mengatakan, "Saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu." Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Di sini terjadi kekeliruan ejaan pada huruf konsonan akhir. Kata dasar yang diakui oleh KBBI adalah khilaf, menggunakan huruf F, bukan P. Oleh karena itu, bentuk kata berimbuhan konflik kean yang baku adalah kekhilafan, bukan kekhilapan. Kalimat yang benar secara kaidah adalah atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Kesalahan keempat cukup menarik karena sering kita jumpai di masyarakat, yaitu pada menit ke-8:55. Beliau menggunakan ungkapan budaya politik yang luhur, di mana pemimpin Indonesia saling bau-membau. Terbangunnya budaya politik yang luhur, di mana para pemimpin Indonesia saling bau-membau, saling membantu, dan saling mengingatkan. Penggunaan kata bau-membau di sini keliru dan mengalami kontaminasi lisan. Ungkapan atau idiom yang tepat menurut kaidah bahasa Indonesia untuk bermakna saling menolong atau bekerja sama dengan giat adalah bahu-membahu, yang merujuk pada kata dasar bahu atau pundak. Maka kalimat bakunya adalah para pemimpin Indonesia saling bahu-membahu. Sekarang, mari kita perhatikan slide ke-5 yang membahas kesalahan kelima dan keenam, yang lebih mengarah pada struktur kalimat dan efektivitas kata. Kesalahan kelima ditemukan sejak awal pidato, yaitu pada menit ke-00:14. Beliau menyapa audiens dengan kalimat, "Hadirin sekalian yang saya hormati." Secara linguistik, ini dinamakan gejala pleonasme atau pemborosan kata. Kata hadirin itu sendiri secara hakikat maknanya sudah berbentuk jamak, yaitu orang-orang yang hadir. Penambahan kata sekalian setelahnya membuat kalimat menjadi tidak efektif. Perbaikan yang benar cukup dengan menyebutkan hadirin yang saya hormati. Lalu kesalahan keenam ada pada menit ke-00:24. Saat beliau berkata, "Dengan 1000 perasaan yang sulit saya lukiskan." Dalam kaidah struktur kalimat pasif dengan kata ganti yang pertama, seperti saya atau aku, kata ganti harus langsung mendahului kata kerja dasar. Contohnya, saya lukiskan. Namun, penyisihan kata keterangan modalitas seperti kata sulit di tengah-tengah struktur tersebut membuat polanya menjadi kurang taat asas. Agar strukturnya benar dan mengalir dengan baik, kata keterangan diletakkan di depan atau ditambahkan kata hubung penjelas menjadi perasaan yang sulit untuk saya lukiskan. Slide ke-6 memperlihatkan temuan kesalahan terakhir, yaitu kesalahan ke-7 pada menit ke-1:39. Beliau menyampaikan kalimat, "Bukanlah kepada parlemen atau pemerintah atau suatu kelompok, namun pada republik." Di sini
beliau menggunakan kata namun di awal kalimat baru sebagai bentuk pertentangan. Padahal jika kita lihat struktur logikanya, kalimat ini diawali dengan kata ingkar atau negasi berupa kata bukanlah. Dalam kaidah sintaksis bahasa Indonesia, pasangan korektif atau pembatas yang tepat untuk kata bukan dalam satu kesatuan gagasan adalah kata hubung melainkan, bukan kata namun. Oleh karena itu, perbaikan kata ini adalah menggabungkan menjadi kalimat efektif. Bukanlah kepada parlemen atau pemerintah atau suatu kelompok, melainkan kepada republik. Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, dari ketujuh temuan analisis tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang ada di slide ketujuh ini. Pertama, kita dapat melihat bahwa dalam ragam lisan formal sekelas pidato kenegaraan sekalipun, penyimpangan kaidah bahasa masih sangat mungkin terjadi. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh faktor spontanitas saat berbicara di mimbar atau refleksi emosi sesaat dari sang orator. Kedua, kesalahan yang mendominasi dalam pidato ini meliputi penggunaan kosakata yang tidak baku atau salah pelafalan seperti kopos dan kekilapan, pembarusan kata atau pleonasme, serta penempatan konjungsi yang kurang tepat secara logika bahasa. Melalui tugas analisis ini, kita didasarkan kembali akan pentingnya proses penyuntingan naskah pidato yang ketat, secara pentingnya membiasakan penggunaan ragam baku demi menjaga wibawa dan estetika bahasa dalam forum-forum resmi. Demikian presentasi analisis bahasa pidato tokoh nasional yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan manfaat akademis dan meningkatkan kesadaran kita semua untuk terus mengutamakan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.